Yang datang ke haji itu bukan cuma manusia. Ada banyak golongan makhluk yang datang juga berhaji, naik haji dan lain sana. Jadi sukma bisa ke sana. Bisa ke sana ya? Ya, kalau bisa menebus pertahanan atau penjagaan dari Mekahnya. Kanjeng Ibu itu adalah roh suci. Itu diceritain oleh Gusti. Jadi dia bukan berasal dari arwah manusia dan lain-lain. Tapi para dewi ada yang berasal dari manusia. Tapi Kanjeng Ibu adalah roh suci. Iya. Nanti Bapak masih nonton di episode yang sebelum-sebelumnya ada, udah saya jelasin. Iya, iya. Bukan turunan manusia ya? Bukan. Iya. Oke, saya lanjut ini. Apakah Ibu Ratu juga ada kaitannya dengan Dewi Sri? Kalau cerita itu memang kalau di tanah Jawa, apalagi saya di Gunung Merapi, memang ada ikatan sambungan ceritanya. Cuma saya belum menemukan bukti kayak misalnya ada seperti prasasti atau literatur apa gitu yang ada seperti itu. Dan memang kalau masyarakat sini cerita ya memang terhubung Dewi Sri, Kanjeng Ibu, Dewi Tara, Dewi Tuan Im dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Saya lanjut lagi nih pertanyaan dari pemirsa. Kanjeng Budi ini mau bertanya tentang ilmu ngeraga sukma. Pertanyaannya gini, berapa lama ilmu ini bisa dipakai sekali sukma keluar? Apakah bisa berhari-hari sukma itu di luar jasad? Jadi kalau untuk mengetahui berapa lamanya ini, kita lihat aja kalau saat kita tidur. Kalau kita tidur nyenyak sekali, itu kan kadang-kadang kita keluar tuh sukmanya. Nah itu pergi jalan kemana, itu kan bisa sampai 6 jam, 7 jam lebih. Sebenarnya tergantung fisik jasadnya. Kalau jasadnya nggak sanggup lagi, biasanya nanti sukma tertarik otomatis. Seperti itu. Jadi, kalau orang tidur itu sebenarnya ya, rogo sukma juga itu. Dia keluar, makanya hati-hati kalau pas sudah tidur, tiba-tiba mimpi jalan kemana, terus kencing di pohon, itu pasti jamin tuh kasurnya basah. Iya, itu pasti langsung ngompol ya. Iya, makanya kadang-kadang ada orang nggak nyangka dia ketemu perempuan, habis itu dia pacaran bareng-bareng dia, habis itu tiba-tiba di celananya udah keluar semua, dia itu harus mandi junub habis itu itu dia melakukan tapi secara sukma batin. Ini ada yang ini mau pengen tahu itu caranya. Bisa nggak disengaja kayak gitu? Kalau untuk mimpi basah itu, itu biasanya kalau manusia itu tidak punya kemampuan ilmu, itu hanya datang di saat keinginannya terlalu tinggi. Jadi keinginan yang tinggi, nafsu yang tinggi yang dalam dia yang terbendung yang nggak keluar itu menyebabkan tabirnya itu terbuka. Jadi sukmanya keluar mencari. Lalu dia akan mencari wanita yang dia suka, gitu, seperti itu. Nanti dia akan tidurin dan terjadi basahnya di dia. Jadi itu didorong oleh nafsunya terlalu tinggi, keinginannya terlalu tinggi, jadi tabir penahan itu terbuka. Tapi nanti tabir itu menutup kembali. Karena kan manusia tuh kalau misalnya udah tersalurkan, itu bisa tenang pikirannya 1 bulan itu. Wah, mau bisnis apa cair itu, pikirannya enak, nggak marah-marah. Tapi kalau dia tidak bisa keluar tersalurkan itu, biasanya emosian, dikit-dikit marah, muka mesem itu. Jadi karena itu morfin tubuh, jadi kalau dia keluar tuh tubuh lebih. Jadi kalau seorang seniman, pengusaha, kalau jarang sudah punya suami istri nggak pernah dapat jatah, ya wajar lah, emosi aja, orang dimarah-marahin, itu kurang penyaluran kalau saya bilang. Tapi kalau kayak kami yang udah masuk dalam pertapaan, kami harus pinter-pinter untuk mengantisipasi tentang naiknya keinginan tubuh. Itu pasti. Yang barusan dikupas kan kurang penyaluran itu. Iya. Kalau yang sering ngasih penyaluran gimana? Biasanya kalau orang yang morfin tubuhnya sering keluar, sering muncul ke tubuhnya, mereka lebih awet muda. Oh gitu ya. Lebih awet muda, pikirannya lebih cemerlang. Jadi yang biasanya orang cuma bisa mikir mandangnya hanya 10 meter, dia bisa mandang sampai 100 meter. Gitu. Kadang-kadang kan kalau orang yang pandangnya pendek itu kan terjadian di depan dia nih. Dia hanya mandangnya pendek aja, kejadian saat itu emosinya tinggi. Padahal kalau dia memandang 100 meter ke sana, dia akan tahu orang ini kenapa jadi gini, kenapa gini. Akhirnya dia lihat, oh sedih juga, ada gini. Itu jadi manusia tuh yang kita latih itu ya, kita harus bisa mandang jauh ke belakang.
Jadi yang kejadian di depan ini belum tentu seperti nyata yang kejadian dialami itu. Pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita istilahnya langsung aja ngamuk itu. Makanya perlu sekali kalau kami larinya ke meditasi. Meditasi tenangin diri. Jadi kalau nggak bisa meditasi, kalau nggak ngerti bernapasan, ya dosa pernapasan dan lain-lain. Yang penting berdoa. Kalau punya agama ya berdoa dulu. Tuhan, saya mau meditasi, tenangin diri. Dah, tenangin aja, duduk tenang. Rasain aja alam itu, rasain aja angin datang, rasain aja apa yang didengar. Itu udah tenang diri. Sekitar 5 menit aja udah luar biasa, satu harian tercover. Nggak ada lagi namanya emosi sesaat dan lain-lain. Itu nggak usah baca apa-apa. Nggak usah. Ya kalau memang nggak pernah belajar meditasi gitu, tapi lebih baiknya lagi meditasi itu diajarkan gitu. Nah, caranya seperti ini, pola napasnya seperti ini. Tapi kalau karena udah terlalu banyak belajarnya, saya kembali ke meditasi dasar tanpa apapun, tenangin aja. Itu yang terpenting. Oke, lanjut pertanyaan pemirsa. Iya. Apakah waktu ngeraga sukma itu kita merasakan haus, lapar, pengen kopi atau pengen ngerokok gitu? Kalau biasanya kalau kayak seperti kami Rogo Sukmo, kami nggak rasakan lapar dan haus. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang bisa lapar dan haus, tergantung orang. Kalau saya tidak. Karena penyebabnya apa yang membedakan itu? Kadang-kadang kan ada orang yang suka makan, tukang makan tuh. Kadang-kadang sukma pun bisa terpengaruh begitu ada makanan yang bagus tuh dia nggak bisa pergi dari situ gitu. Ya kadang-kadang itu sifat yang itu tuh bisa mempengaruhi saat dia sukmanya keluar. Oke ya. Bisakah pergi haji itu ke Mekah ini ya tentunya dengan meraga sukma? Jadi harus tahu dulu ya, yang datang ke haji itu bukan cuma manusia. Di sana ada banyak golongan makhluk yang datang juga berhaji, naik haji dan lain-lain ke sana. Jadi sukma bisa ke sana. Bisa ke sana ya? Ya, kalau bisa menebus pertahanan atau penjagaan dari Mekahnya. Ada penjagaan juga di goibnya untuk masuk ke sana. Berarti melewati sana mungkin di daerah India atau di Malaysia itu ya. Terus itu. Jadi kalau sukma keluar itu dunia ini dipetain, ada penguasa-penguasa udara, wilayah dan lain-lain. Iya. Kita kalau terbang ke sana, kalau terbang pasti ngadepin itu. Tapi kalau kita pernah ke sana, maksudnya pernah ke Mekahnya, kita bisa gunakan memori itu untuk muncul di sana. Itu beda lagi. Tapi kalau belum pernah ke sana, mau nggak mau kita terbang ke arah sana, menuju sana itu banyak gangguan pasti. Di jalan akan lihat, goib akan kejar. Penjagaan. Ya, misalnya contohnya gini, gak usah jauh-jauh di Mekah. Saya mau ke Bali. Saya nembung dulu, ibu, saya mau ke Bali. Mohon restu untuk di Bali supaya semua warga Bali, goib Bali itu menerima welcome saya datang, tidak merasa nanti saya tinggal pilih mau naik pesawat atau naik darat. Naik darat kan naik kapal tuh. Kalau di kapal itu saya mau mendekati Gilimanuk ya. Gilimanuk kalau salah. Mendekati Gilimanuk kalau salah ya. Iya, Gilimanuk itu sekitar berapa menit lagi mau dapat tuh, itu udah muncul 2 raksasa besar itu. Kayak buto-buto itu. Ditanya, ada perlu apa masuk ke Pulau Bali? Nanti saya tunjukin rencana. Nanti dia bilang, satu yang lagi, biasanya 2 itu. Satu yang lagi ngelapor ke Gunung Agung. Nanti tidak lama kemudian mereka muncul, dikasih izin. Jadi kalau udah dapat izin dari Gunung Agung, saya aman di itunya. Nah, kalau kita naik pesawat, begitu berputar pesawat mau landing itu nanti ada datang yang seperti burung, seperti jatayu gitu, seperti makhluk burung itu datangin. Dia akan nanya, ada tujuan apa datang ke Bali? Karena kenapa mereka tanya gitu? Kalau orang biasa nggak ditanya seperti itu, karena kan kami ini orang yang hidup bisa dalam goib gitu. Nah, jadi pasti ada punya teman-teman kalau datang itu. Jadi jujur aja kalau orang spiritual itu tidak sendiri dia pasti ada bala tentara bantuan, maksudnya ada bala bantuan untuk bekerjanya. Ada yang disuruh-suruh, ada yang diminta tolong, seperti itu kalau dalam dunia goib. Berarti bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, dalam artian positif. Misalnya punya anak di sana, punya kerabat di sana, pengen jenguk, cukup dengan meraga sukma gitu. Bisa, tapi kadang-kadang mereka tuh tidak bisa. Kalau kita belum mencapai titik yang tertingginya, dia nggak bisa nyadari kita datang. Biasanya orang tuh menjatuhkan barang, tapi ya kadang-kadang untuk sukma menjatuhkan barang itu harus belajar lagi. Harus punya level yang lebih tinggi lagi. Tapi kita bisa datangin mereka, misalnya ngunjungin siapa. Itu makanya raga sukma itu lebih baik kalau belum siap, lebih baik jangan belajar, karena
banyak sekali untuk peluang melakukan hal yang tidak baik yang bisa menyebabkan sebab dan akibat. Gitu. Nah, oke, saya lanjut. Apakah bisa jalan-jalan ke semesta, planet, galaksi lain? Di luar ini biasanya energinya cukup atau tidak? Karena itu kan mempengaruhi juga energi di tubuh manusia itu. Jadi untuk keluar galaksi, keluar bumi aja, ya itu ekstra luar biasa itu. Ekstra luar biasa. Luar biasa. Tapi kita bisa menuju ke tingkat langit. Itu bisa. Kan langit ini ada tingkatnya. Tingkatnya itu kalau jadi tingkat langit itu ada beberapa bentukan dari beberapa kepercayaan tuh muncul bentukan tingkat. Tapi karena saya berjalannya dalam Islam, jadi ada 7 tingkat langit. Gitu. Tapi kalau saya dipanggil ke tempat lain juga saya ada tahu kalau dunia langit seperti apa, dunia kebudayaan seperti apa itu. Jadi kalau kita bisa menempatkan kenetralan dalam pola pikir kita, dalam baju yang ageman yang kita pakai atau agama yang kita pakai, kita akan bisa dapat pengetahuan lebih bahwa siapa itu dewa, siapa itu Buddha, siapa itu makhluk-makhluk lain gitu. Nah, jadi kita bisa lebih gampang. Kalau kita tidak bisa keluar dari egosentrim agama tadi, sulit gitu. Oke, mungkin Kanjeng Budi bisa sedikit menjelaskan masalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan kan banyak itu. Seperti Banyak. barusan itu ada dewa, ada malaikat, ada seperti Buddha. Itu mungkin bisa diklasifikasikan gitu. Iya. Saya ceritakan satu aja yang dulu saya awalnya ketemu beliau, Dewa Siwa. Jadi dulu saya kenapa suka di Merapi, karena Merapi ini kan dimanapun kita gali tanah ketemu candi pasti Linggayoni Siwa. Jadi ini disebut tempat Siwa. Yang di daerah Prambanan sana, yang ada Ratu Boko dan lain-lain, di belakangnya lagi itu kan disebut Siwa Pletau. Jadi itu kompleknya Siwa juga. Jadi Dewa Siwa itu kalau yang datang ke saya itu cahaya yang berwarna biru. Dia. Lalu waktu itu saya sedang tenangin diri. Waktu itu saya masih tinggal di kos-kosan di Seturan. Saya meditasi. Tiba-tiba di pagi hari itu ada cahaya warna biru datang kepada saya. Dia bilang, ikuti saya. Aku akan tunjukkan di mana tempat aku berada. Lalu saya ikutin cahaya itu. Jadi cahayanya warnanya kebiruan. Saya ikutin. Cahaya itu bilang, saya ada di arah matahari terbit. Nah, saya yang repotnya itu, saya ngikutinnya nggak boleh pakai motor. Jadi mesti jalan kaki. Akhirnya saya jalan kaki dari Seturan tuh ngikutin, sepanjang kali tuh ngikutin. Akhirnya saya sampai di Sambisari, Candi Sambisari. Nah, saya bingung, loh kok Candi Sambisari? Akhirnya saya lihat beliau duduk seperti yang banyak orang gambar-gambarkan itu di atas Candi Sambisari. Baru saya ucapan salam, itu Dewa Siwa. Saya cari tahu, Candi Sawi ini kenapa penting banget Candi Sari ini, kok Dewa Siwa nyuruh saya ke sana. Ternyata dulu di Candi Sambisari itu ada tulisan bahwa itu adalah rumah Dewa Siwa. Pakai bahasa Sanskerta atau apa itu? Mungkin Palawa atau apa, saya kurang tahu. Itu tulisan itu dicopot dan ditaruh di museum. Jadi cuma Candi Sari yang ada mengatakan bahwa itu adalah rumah Dewa Siwa. Jadi kalau saya mau ketemu Dewa Siwa atau duduk itu, saya ke Candi Sambisari, nggak ke candi yang lain. Seperti itu. Jadi Yogyakarta ini luar biasa kalau untuk tentang kedewaan Siwa itu luar biasa. Karena dulu bukan Hindu, tapi penganut Siwa. Penganut Siwa? Iya. Kalau dikaitkan dengan Ibu Ratu itu masuk kategori alam kedewaan atau malaikat atau apa? Kalau Ibu Ratu tuh levelnya tuh penguasanya udah penguasa tinggi. Jadi dia belum disebut dewa. Dia penguasa tinggi. Dia lebih tinggi sedikit daripada penguasa gunung dan lain-lain levelnya. Tapi tetap kalau gunung tuh kan ada penguasa tertinggi lagi yang disebut Ismoyo. Itu lebih tinggi lagi Ismoyo itu, karena Ismoyo itu wujudnya udah cahaya. Jadi gampang melihat mereka tuh semakin tingginya tuh wujudnya tuh cahaya. Itu levelnya udah tinggi. Gitu. Jadi kalau Ismoyo tuh cahayanya cahaya putih itu Ismoyo itu. Tapi membentuk avatar Semar yang lucu itu, Semar yang hitam itu tuh avatarnya aja. Karena kan manusia ini kalau lihat cahaya aja kan masih gimana ya? Manusia itu tidak bisa dia menyembah, dia berdoa kepada yang tidak terlihat. Dia harus ada. Jadi kadang-kadang dia ambil misalnya jagung hanya simbolik untuk meyakinin hatinya aja gitu. Jadi karena cahaya itu kan sulit mereka untuk mengenangnya, untuk mengingatnya dan lain-lain seperti itu. Jadi
semakin bentuk cahayanya semakin mendekati cahaya yang utama, dia semakin tinggi. Semakin terang benderang gitu. Iya, semakin tinggi dia. Jadi kalau Dewa Siwa tuh warnanya biru, cahaya warna biru. Dewa Siwa. Oke, kita masih tetap lanjut pertanyaan dari pemirsa ini. Apakah benar, apakah belajar Ngerogo Sukmo itu harus melalui guru? Iya. Kalau nggak belajar melalui guru ya seperti tidur itu, nanti tidur pergi terus bisa lagi. Tapi kalau pas sadar nggak bisa seperti itu. Jadi guru itu sebenarnya untuk membimbing bagaimana caranya untuk tidur tadi jadi sadar. Itu aja. Jadi kalau tidur kan nggak sadar, tapi tidur tadi jadi sadar. Baru sebenarnya bimbingannya sangat penting karena nanti kemana dia pergi dia nggak tahu itu. Karena kalau pertama kali kita Rogo Sukmo pasti kita tertarik ke alam jin, itu otomatis itu. Karena alam jin itu sama dengan alam ini, cuma bedanya tidak ada kayak matahari, pencahayaan itu tidak ada. Yang sana yang bercahaya itu yang mereka sendiri, seperti itu. Apakah mungkin seorang belajar sendiri yang otodidak, mungkin lihat di YouTube, pengen belajar sendiri Ngerogo Sukmo, itu kira-kira bahaya nggak? Sebenarnya kan kalau orang bertanya kayak gini kan sebenarnya kan bahaya, tapi enggak apa-apa dicoba. Biar nanti kan agak linglung-linglung sedikit, agak stres sedikit kan bisa datang kita tolong gitu. Sebenarnya bahaya. Nanti salah jalan bahaya aja. Iya ya. Jangan dicoba. Ketika yang otodidak tadi berhasil berhasil keluar Ngerogo Sukmo, apakah kemungkinan orang tersebut itu bisa balik lagi atau mungkin tertahan? Itu gimana itu? Jadi gini, orang yang bisa keluar sendiri, orang yang bisa keluar sendiri itu biasanya ada yang dibantu oleh leluhurnya. Jadi ada goib yang bantu lepasin badannya. Itulah yang biasa kalau mantra dibacakan, nanti goib mantra. Jadi roh ilmu itu datang, dia akan bawa. Jadi ada biasanya tuh orang yang bawa gitu kemana aja pergi, yang narik dia keluar. Tapi kalau dia coba-coba sendiri untuk buka tabirnya itu pasti nggak bisa, kecuali orang yang mengalami depresi tingkat tinggi itu bisa membuat tabir tuh goyang, bisa keluar. Tapi untuk cenderung kembali itu sulit. Nanti akhirnya depresinya kebablasan ya, jadi stres. Jadi stres. Iya. Karena kalau jiwa tuh sebagian tuh keluar nggak bisa balik lagi, itu pasti terganggu kita punya jiwa. ODGJ akhirnya. Belum. Oh belum. Belum. Masih sadar-sadar tapi ya agak orang bilang kurang-kurang linglung gitu. Yang orang kurang-kurang seon gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Iya. Menurut Kanjeng Budi, Satrio Piningit itu apa dan siapa? Nah, itu banyak perdebatan sampai sekarang. Satrio Piningit itu orang belum tahu itu sebenarnya apa. Itu sebenarnya gimana? Kalau saya bilang itu sebenarnya nanti wahyu itu. Wahyu yang turun nanti. Satrio Piningit itu. Cuma saya belum bisa ini karena jujur ya, dalam dunia masa depan, apa yang terjadi di masa depan, itu taruhannya sangat besar untuk mengungkap sebuah masa depan. Kami harus bayar dengan berkurangnya waktu hidup kami. Umur? Iya. Harus itu konsekuensinya? Iya. Makanya semua orang yang mengungkap masa depan yang akan terjadi, dan terjadi, pasti umurnya nggak panjang. Kemudian dia meninggal. Banyak toh contohnya, ada dulu ibu-ibu yang terkenal, setelah dia ngomong kejadian, habis itu dia meninggal. Mama Loren? Saya nggak berani nyebut namanya. Jadi banyak kejadian seperti itu. Jadi kami udah tahu, kalau ngungkap masa depan, itu resiko kami terlalu besar. Terus takdir. Kalau ngungkap sebuah takdir, resikonya sangat juga besar. Maksudnya, skenario yang dibikin oleh Gusti itu bukan cuma single kok. Jadi satu takdir kita ungkap, 1000 takdir muncul. Jadi hati-hati sekali mengungkap takdir seseorang. Nanti bisa jadi bisa tidak di orang itu karena ke takdir yang itu diketahui oleh manusia, otomatis di alam itu Gusti udah setting seperti itu, muncul 1000 kemungkinan baru jadinya. Jadi lebih baik takdir orang tuh hanya diraba sedikit aja, jangan dibuka ungkap sampai. Misalnya saya udah tahu orang ini nggak jodoh, itu saya harus tahan itu. Saya bilang nanti coba dipikir ulang. Maksudnya kalian lebih cocok nggak atau gimana? Terus kamu masih muda, masih banyak waktu ke depan. Kalau saya masuk langsung ke situ, itu kan orang itu, apalagi kalau perempuan kan kalau sudah bucin tuh, susah benar itu. Itu pasti hatinya tuh kena itu. Nanti terganggunya hati itu menjadilah ke kami sebab akibat. Apa yang kami sebabin akan muncul akibat ke kami. Seperti itu.